Di video kali ini, saya akan merangkum ultinya para karakter di Jujutsu Kaisen, yaitu Roiki Tenkai. Simpelnya, Roiki Tenkai adalah teknik di mana energi terkutuk digunakan untuk membangun ruang 3 dimensi dan menjebak lawan mereka di dalam ruangan tersebut. Di serial ini, jika seseorang terjebak dalam Roiki Tenkai lawan dan ia nggak bisa menggunakan Roiki Tenkai untuk mengcounternya, maka bisa dipastikan ia akan tamat. Karena selama di dalam Roiki Tenkai, si pengguna akan mendapatkan buff dengan kekuatan mereka akan meningkat secara drastis. Dan juga mereka diuntungkan dengan kondisi wilayah di dalam Roiki Tenkai yang sangat cocok dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, siapa sajakah karakter yang bisa menggunakan teknik terkuat ini? Dan Roiki Tenkai siapakah yang lebih kuat? Yuk kita langsung ke list yang pertama. 6. Chimera Shadow Garden. Ini adalah Roiki Tenkai milik Megumi. Dengan Roiki Tenkai ini, Megumi menciptakan ruangan yang penuh dengan bayang tebal yang mirip seperti cairan kental dan membanjiri area sekitarnya. Selama di dalam Roiki Tenkai ini, Megumi dapat memanggil Shikigami yang tak terhitung jumlahnya. Serta pola serangan Megumi jadi lebih banyak dan bervariasi dengan memanfaatkan bayangan yang ada di lantai. Namun, karena Roiki Tenkai yang dibuat Megumi masih belum sempurna, jadinya untuk sementara Megumi jadi juru kunci Roiki Tenkai terkuat yang telah diketahui sejauh ini. Lima, Tahun Heisen. Ini Roiki Tenkai yang dibuat oleh Dagon. Dagon membentuk Roiki Tenkai ini melalui sebuah segel yang ada di perutnya. Berbeda dengan Roiki Tenkai lain yang punya suasana mencekam, tapi Roiki Tenkai Dagon suasananya itu tenang. Karena visual dari Roiki Tenkai ini adalah sebuah pantai tropis dan indah. Bahkan mereka biasa menjadikannya sebuah markas. Namun, bukan berarti Roiki Tenkai ini gak berbahaya, hanya karena suasananya itu. Karena jika terjebak di dalam, Dagon mendapatkan efek dengan Shikigami yang diciptakannya, otomatis akan sampai tepat di depan lawan dan menyerangnya terus secara beruntun dalam 1 menit. Bahkan sama tingkat 1 seperti Nanami dan kepala keluarga ZN, Naobito, dibuat tak berdaya. Tapi jangan risau, karena untuk kedepannya kita nggak akan melihat lagi Dagon menciptakan Roiki Tenkai ini, karena ia telah dibunuh oleh 7 Fushiguro. Empat, Gaikan Techisen. Inilah Roiki Tenkai yang dibuat oleh Jogo. Roiki Tenkai Jogo punya visual seperti berada di dalam gunung berapi yang aktif. Ada lava di mana-mana, suhu yang cukup tinggi untuk membakar manusia biasa, dan efek yang diberikan di mana semua serangan vulkanik Jogo tepat sasaran dan lebih eksplosif lagi. Namun sayang, Jogo sial terus karena salah pilih lawan. Ia pertama kali diperlihatkan menggunakan Roiki Tenkai ini saat melawan Gojo Sensei. Jelas levelnya beda jauh. Gojo dapat mengcounternya dengan sangat mudah. Saat bertarung dengan Sukuna, Jogo bahkan takut dan gak mau menggunakan Roiki Tenkai karena ia tahu Roiki Tenkai miliknya lebih lemah. Padahal sebenarnya Roiki Tenkai Jogo gak selemah itu. Setidaknya levelnya berada di atas Dagon. Tiga, Mahayana Praisen. Ini adalah Roiki Tenkai milik Mahito. Mahito sebenarnya baru-baru ini berhasil menguasai Roiki Tenkai. Dia berhasil menciptakan Roiki Tenkai saat berada di dalam pertarungan melawan Yuji dan Nanami. Walaupun Mahito menguasainya belum lama ini, kekuatan Roiki Tenkai Mahito sama sekali nggak cukup. Bahkan setidaknya, menurut gua, Roiki Tenkai Mahito lebih kuat dibanding Jogo. Roiki Tenkai Mahito punya visual seperti berada di dalam ruangan yang sangat gelap, dengan tangan Mahito berada di sekelilingnya. Nanami menggambarkan suasana di dalam Roiki Tenkai itu bagaikan ia berdiri di atas tangan Mahito. Mahito yang bisa menghancurkan lawannya hanya dengan menyentuhnya. Jelas Roiki Tenkai ini sangat berbahaya. Ditambah barang siapa yang terjebak di dalam, Mahito akan otomatis dipaksa untuk menyentuh jiwa lawan.
Namun, efek ini malah jadi bumerang bagi Mahito. Karena sama seperti Jogo, ia salah pilih lawan. Saat menghadapi Itadori, ada satu jiwa yang tak seharusnya Mahito sentuh, yaitu Sukuna. Sukuna yang marah bahkan hampir membunuh Mahito. 二度はないと。天上天下唯我独尊。己の快不快のみが生きる指針。 Untuk dua Rocky Tenkai yang tersisa, karena kekuatan mereka berdua untuk saat ini gak bisa dibandingkan. Jadi untuk saat ini, gua akan letakkan mereka berdua sama-sama di peringkat pertama. Dan mereka adalah Fukuma Mizushi milik Sukuna dan Murio Kuso milik Gojo Satoru. Pertama, kita mulai dulu dengan Rocky Tenkai yang pertama kali diperkenalkan di Jujutsu Kaisen, yaitu Fukuma Mizushi. Sukuna yang baru punya satu jari sudah bisa menggunakan Rocky Tenkai. Rocky Tenkai Sukuna punya visual dengan mengambil bentuk kuil Buddha yang telah dirusak untuk mengabadikan iblis yang berada di dalam kuil itu, yaitu Sukuna sendiri. Tengkorak yang ada di sekelilingnya menambah kesan jahat Rocky Tenkai Sukuna. Saat jari Sukuna sudah terkumpul 15 jari, Rocky Tenkai Sukuna juga ikut ke upgrade. Bahkan saking naik levelnya, definisi Rocky Tenkai yang sebelumnya jadi ikut berubah. Jika Rocky Tenkai pada umumnya menciptakan ruang terpisah dengan perisai, tapi Rocky Tenkai Sukuna tak menggunakan perisai sama sekali. Bahkan radius seseorang yang terpengaruh Rocky Tenkai Sukuna juga cukup luas, yaitu dalam radius 200 meter. Selama di dalam Rocky Tenkai itu, Sukuna dapat melepaskan dua tipe serangan tebasan, yaitu Cleave dan Dismantle, untuk menyerang apapun dan akan terus menyerang semua target tanpa ampun hingga Rocky Tenkai ini hilang. Rocky Tenkai 15 jari Sukuna bahkan cukup kuat untuk mengalahkan Mahoraga, yang mana Mahoraga adalah Shikigami dengan regen yang sangat luar biasa. 俺の魂に触れるか。共に腹の底から小僧を笑った仲だ。一度は許す。二度はない。部をわきまえろ。知れ者が。 Yang terakhir, Murio Kuso milik Gojo Satoru. Lingkungan yang diciptakan oleh Rocky Tenkai ini adalah ruang kosong yang tampaknya pusat alam semesta itu sendiri. Hal ini memberikan informasi yang tidak terbatas kepada target, memaksa mereka untuk melihat dan merasakan segala sesuatu sambil melihat dan tidak merasakan apa-apa pada saat yang sama. Fenomena ini melumpuhkan target dengan pengetahuan tak terbatas, menyebabkan mereka mati secara perlahan, atau simpelnya mereka mengalami peristiwa kelebihan sensorik. Dikatakan bagi manusia normal yang terjebak hanya 0,2 detik dalam Rocky Tenkai ini akan membutuhkan waktu 2 bulan untuk rehabilitasi guna penyembuhannya. その場を制するんだ。相性とか呪力量にもよるけど。領域展開。無料空所。 Nah, itulah 6 Rocky Tenkai yang telah diketahui sejauh ini. Sebenarnya, masih ada satu lagi Rocky Tenkai yang belum disebutkan. Tapi, karena Rocky Tenkai ini diciptakan roh terkutuk yang dibuat ketok palsu, dan informasinya sangat sedikit, bahkan hampir nggak ada, jadi kita skip dulu. Mungkin karakter yang paling tunggu menggunakan Rocky Tenkai selanjutnya adalah Yuta. Jadi penasaran gimana kuatnya Rocky Tenkai, orang yang katanya punya jumlah energi kutukan yang lebih banyak dibanding Gojo Sensei. Jadi itu dulu untuk video kali ini. Jika kalian ada saran, kritik, dan tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. 領域展開。領域展開。無料空所。領域展開。自閉エンドンか。